warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Anissa, kelas 03 PPKP 001, Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, mahasiswi dari Universitas Pamulang. Tujuan pembuatan video saya kali ini untuk penilaian mata kuliah pengembangan bahan ajar dan media pembelajaran oleh dosen Bu Sulastri SPD MH. Di sini saya akan membahas materi PKN tentang kewenangan lembaga-lembaga negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Silakan simak videonya dan selamat menyaksikan. Apa sih yang dimaksud dengan lembaga negara? Lembaga negara merupakan institusi-institusi yang dibentuk berdasarkan hukum untuk menjalankan fungsi-fungsi negara, baik fungsi klasik maupun fungsi secara aktual. Lembaga negara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan keberadaan negara. Lembaga negara Indonesia adalah lembaga-lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, dan peraturan yang lebih rendah. Tadi sudah membahas apa itu pengertian lembaga negara. Selanjutnya kita harus mengetahui apa saja lembaga-lembaga negara di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar. Silakan simak videonya. B. Lembaga-lembaga negara Republik Indonesia menurut UUD NRI tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai Konstitusi Indonesia mengatur keberadaan lembaga-lembaga negara mulai tugas, fungsi, wewenang sampai pada susunan dan kedudukannya. Aturan dalam konstitusi ini dijabarkan oleh undang-undang, yaitu dalam UU Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi, UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang BPK. Kekuatan suprastruktur politik yang tergolong ke dalam lembaga tinggi negara Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). 2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD). 4. Presiden, Wakil Presiden. 5. Mahkamah Agung. 6. Mahkamah Konstitusi. 7. Komisi Yudisial. 8. Badan Pemeriksa Keuangan. Kedelapan lembaga negara di atas merupakan kekuatan utama dalam suprastruktur politik negara kita. Secara skematik dapat digambarkan sebagai berikut. Secara garis besar berdasarkan UUD 1945 tugas dan wewenang lembaga negara yang merupakan kekuatan suprastruktur politik di Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). A. Anggota MPR terdiri dari DPR dan DPD. Pasal 2, 1 UUD 1945. B. Anggota MPR berjumlah sebanyak 550 anggota dan DPD berjumlah sebanyak 4 kali jumlah provinsi anggota DPD. UU Nomor 22 Tahun 2003. C. MPR adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, bukan lembaga tertinggi negara. D. Tugas dan wewenang MPR adalah berwenang mengubah dan menetapkan UUD, melantik presiden dan atau wakil presiden dan hanya dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD NRI tahun 1945 sesuai pasal 3 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. MPR juga memiliki hak dan kewajiban seperti diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD.
2. Presiden A. Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam satu pasangan calon. B. Syarat menjadi presiden diatur lebih lanjut dalam UUD NRI tahun 1945. C. Kekuasaan presiden menurut UUD NRI tahun 1945 adalah sebagai berikut. 1. Membuat undang-undang bersama DPR. 2. Menetapkan peraturan pemerintah. 3. Memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut dan udara. 4. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain atas persetujuan DPRL. 5. Menyatakan keadaan bahaya. 6. Mengangkat dan menerima duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR. 7. Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. 8. Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. 9. Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan. 10. Membentuk Dewan Pertimbangan yang bertugas memberikan pertimbangan dan nasihat kepada Presiden. 11. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara. 12. Mengajukan RUU APBN. 3. Dewan Perwakilan Rakyat DPR. A. Anggota DPR dipilih melalui pemilu. B. Fungsi DPR adalah fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. C. Hak anggota DPR adalah hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat. D. Hak anggota DPR, hak mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan usul, pendapat dan hak imunitas. 4. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). A. BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri dengan tugas khusus untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. B. Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD dan DPRD. 5. Mahkamah Agung. A. Mahkamah Agung merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman di samping sebuah mahkamah konstitusi di Indonesia. B. Mahkamah Agung membawahi peradilan di Indonesia. C. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 6. Mahkamah Konstitusi (MKA). Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan 1. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir UU terhadap UUD NRI tahun 1945. 2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI tahun 1945. 3. Memutus pembubaran partai politik. 4. Memutus hasil perselisihan tentang pemilu. 5. Memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran Presiden dan atau Wakil Presiden menurut UUD 6, Mahkamah Konstitusi beranggotakan 9 orang, 3 anggota diajukan Mahkamah Agung, 3 anggota diajukan DPR dan 3 anggota diajukan Presiden. Komisi Yudisial atau KY. Komisi Yudisial adalah lembaga mandiri yang dibentuk Presiden atas persetujuan DPR. B. Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. 8. DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. A. DPD merupakan bagian keanggotaan MPR yang dipilih melalui pemilu dari setiap provinsi. B. DPD merupakan wakil-wakil provinsi. C. Anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya, selama bersidang bertempat tinggal di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. D. DPD berhak mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan yang berkaitan dengan daerah. Materi selanjutnya membahas tentang suprastruktur dan infrastruktur sistem politik di Indonesia. Apa yang dimaksud dengan suprastruktur dan infrastruktur politik di Indonesia? Suprastruktur politik merupakan gambaran pemerintah dalam arti luas yang terdiri dari lembaga-lembaga negara yang tugas dan perannya diatur dalam konstitusi negara atau peraturan perundangan-undangan lainnya.
Suprastruktur politik hadir dalam satu negara berperan sebagai pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, dan mengawasi kebijakan. Sedangkan infrastruktur politik merupakan lembaga politik atau mesin politik yang bersifat tidak formal dalam suatu negara yang memiliki kedudukan untuk mempengaruhi suprastruktur politik ketika mengambil suatu kebijakan. Walaupun bukan lembaga formal, tetapi kedudukan infrastruktur politik sangat kuat dan sangat penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi suprastruktur politik khususnya dalam pembuatan kebijakan. Komponen-komponen suprastruktur politik yang tergolong ke dalam lembaga tinggi negara Indonesia yaitu MPR, DPR, DPD, Presiden atau Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Sedangkan komponen-komponen infrastruktur politik yaitu partai politik, kelompok kepentingan atau yang disebut dengan interest group, kelompok penekan atau yang disebut dengan pressure group, dan media komunikasi politik. Selanjutnya, hubungan suprastruktur dan infrastruktur adalah unsur-unsur yang ada dalam suprastruktur dan infrastruktur politik saling mempengaruhi, di mana suprastruktur politik sebagai pembuat keputusan akan mendapat masukan, tuntutan, dan aspirasi dari infrastruktur politik. Sebaliknya, infrastruktur akan menopang dan melaksanakan segala produk dan kebijakan suprastruktur politik. Berjalan dan berfungsi lembaga-lembaga negara atau organisasi pemerintahan dipengaruhi oleh komponen-komponen kehidupan politik rakyat. Supra dengan infra tidak dapat dipisahkan apalagi di negara demokrasi. Di Indonesia kedaulatan tertinggi ada pada rakyat atau yang disebut dengan infrastruktur. Sebagai bukti bahwa suprastruktur politik di Indonesia dipilih dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Rakyat dan pemerintahan harus memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang untuk mewujudkan keadaan yang kondusif. Bagaimana sih tata kelola pemerintahan yang baik? Good governance adalah tata kelola pemerintahan yang baik dan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaraan salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi. Dalam tata kelola pemerintahan yang baik terdapat 3 unsur pokok yang bersifat sinergis yaitu yang pertama, unsur pemerintah yang dipercaya menangani administrasi negara pada suatu periode tertentu. Yang kedua, unsur swasta atau wirausaha yang bergerak dalam pelayanan publik. Yang ketiga, unsur warga masyarakat atau yang disebut dengan stakeholders. Tata pemerintahan yang baik berkaitan dengan struktur pemerintahan yang mencakup antara lain hubungan antara pemerintah dan pasar, hubungan antara pemerintah dan rakyatnya, hubungan antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan, hubungan antara pejabat-pejabat yang dipilih dan pejabat-pejabat yang diangkat, hubungan antara lembaga pemerintahan daerah dan penduduk perkotaan atau pedesaan, hubungan antara legislatif dan eksekutif, dan hubungan pemerintah nasional dan lembaga-lembaga internasional. Adapun prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik adalah yang pertama, partisipasi. Partisipasi artinya bentuk keikutsertaan warga negara dalam pengambilan keputusan, baik langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang sah untuk mewakili kepentingan mereka. Yang kedua, keterbukaan. Keterbukaan adalah tindakan yang memungkinkan suatu persoalan menjadi jelas, mudah dipahami, dan tidak diragukan. Yang ketiga, penegakan hukum. Penegakan hukum artinya hukum harus adil bagi semua rakyat. Penegakan hukum harus juga dilakukan guna mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih. Yang keempat, responsif. Responsif adalah daya tanggap institusi dalam melayani masyarakat tanpa diskriminasi. Yang kelima, berorientasi pada konsensus adalah tindakan yang dilakukan harus berdasarkan kesepakatan bersama. Yang keenam, kesetaraan. Kesetaraan artinya seluruh warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk ikut dalam pemerintahan. Yang ketujuh, efektivitas dan efisiensi. Efektivitas dan efisiensi artinya dalam pengambilan kebijakan harus berdaya guna dan berhasil guna bagi semua kepentingan. Yang kedelapan, akuntabilitas. Akuntabilitas artinya dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, pejabat negara dapat bertanggung jawab penuh atas segala tindakannya. Yang kesembilan, visi strategis. Visi strategis adalah adanya cita-cita atau pandangan yang luas, baik pemimpin dan masyarakat mengenai masa depan suatu negara. Pemerintah harus memahami potensial, budaya, dan ekonomi serta lingkungan negara. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.